Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan pelajaran ya. Ini ada yang request ya. Jadi hambatan penggantinya kemarin kan sama semua ya. Sekarang angkanya sudah berlainan ya. Jadi 2 ohm, 2 ohm, 6 ohm ya. Tentukan hambatan penggantinya jika diukur di antara poin A adalah A dan B ya. Jadi ini ada titik A, ini ada titik B. Sehingga kawat yang terbuka di ujung C dengan yang di ujung D tidak dialiri oleh arus ya. Jadi ini saya beri nama dulu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Jadi hambatan 3 dengan hambatan 6 tidak berfungsi karena tidak dialiri arus ya. Saya silang, ini silang. Nah, kemudian kita hapus ya. Kita hapus biar enak. Nah, kita hapus. Sehingga rangkaiannya seperti ini ya. Kita hitung dulu. Nah, dilihat dulu bahwa antara R2, R8 ini kita tambahkan di sini ya. Tadi bahwa antara R2, R8 dengan R5 itu adalah seri ya. Ini seri ya. Sehingga kita hitung RS 1. Nah, karena nanti ada RS lagi jadi kita namai 1. R2 ditambah R8 ditambah R5 ya. Ini seri 2 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 6 ohm ya. Setelah itu ya, rangkaian dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi di rangkaian setelah digabung gambar. Nah, oh enggak ada ini ya, kosong. Jadi ini RS1, kemudian ini R7 ya, 6 ohm, ini juga 6 ohm. Ini R4 5 ohm, kemudian ini R1 2 ohm. Kita lihat bahwa antara R7 dengan RS1 ini adalah paralel. Jadi ada ini kawat hubungan cabang 3 ini ya, kawat 1, kawat 2, kawat 3, kawat 1, kawat 2, kawat 3. Sehingga antara R7 dengan RS1 ini adalah paralel. Kita hitung 1/RP sama dengan 1/R7 ditambah 1/RS1. Masukkan angkanya 1/6, 1/6 karena sudah sama penyebutnya 2/6. Tinggal kita balik bahwa RP sama dengan 6/2 sama dengan 3 ohm. Setelah ketemu RP 3 ohm, maka rangkaian dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ini RP, ini R1, ini R4. Nah, 5 ohm, 2 ohm,
3 ohm. Nah, ini titik A, ini titik B. Sehingga nanti RAB adalah seri ya, RS2 ya, sama dengan R1 ditambah RP ditambah R4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Jadi hambatan penggantinya adalah 10 ohm. Sekarang yang nomor B ya. Yang nomor B ini jika diukur di antara B dan C ya. Jadi ini ada titik B ya. Kemudian ini ada titik C, sehingga yang titik A tidak dialiri arus dan titik B juga tidak dialiri oleh arus. Nah, kita hapus dulu ya biar gampang dimengerti. Sehingga tinggal ini adalah tadi R2, R3, R4, R5, R7, R8 ya. Di rangkaian ini kalau kita tarik, jadi kawat-kawatnya kita tarik antara B dengan C, maka bisa disederhanakan seperti ini. Jadi ini ujung B, kemudian ini antara R7 dengan R2 ini seri ya. Jadi ini R7, ini R2 ya, seri. Kemudian ini juga seri ya. R5, R8, kemudian ini R4, ini titik B, ini titik C, ini R3. Sekarang kita menghitung yang seri dulu ya. Jadi RS1 adalah R7 ditambah R2 ini sama dengan R7-nya 6, R2-nya 2 sama dengan 8 ohm. RS2, ini RS2 ini. Dan di sini RS2. RS2 sama dengan R5-nya 3 ditambah R8, 3 ditambah 1 sama dengan 4 ohm. Sehingga nanti diperoleh RP seper RS1 ditambah seper RS2 seper 8 ditambah seper 4 sama dengan 8, 1 ditambah 2 sama dengan 3/8. Sehingga RP kita balik 8/3 ohm. Selanjutnya rangkaian bisa disederhanakan. Jadi sudah jadi RP ya. Kita sederhanakan. Ini B, ini C, ini R4 ya.
Nah, ini jadi RP ini, tengah ini. Tadi kan jadi RP ini. Nah, ya. Kemudian ini R3. R4-nya 5 ohm, ditambah RP-nya 8/3, ditambah R3-/nya 6 ohm. Kita samakan penyebutnya. 15/3 ditambah 8/3 ditambah 18/3 sama dengan 26 ditambah 15 berarti 41/3 ohm. Sekarang nomor 2. Nah, ini ada rangkaian yang seperti ini ya. Rangkaiannya yang ditanyakan adalah besar arus yang melalui hambatan 4 ohm. Ini belakang sendiri ini. Nah, untuk mencari ini ya harus mencari arus total. Untuk mencari arus total harus mencari hambatan total atau hambatan penggantinya ya. Nah, kita mencari hambatan penggantinya. Nah, ini saya buat R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 ya. Jadi 6, 7, 8, 9 ya, sudah benar. Sekarang kita menghitung hambatan totalnya itu dari belakang ya. Jadi jauh dari sini ya. Ini seri. Jadi R3, R4 dan R5 ini seri. Kita tulis RS1 ya. RS1 adalah R3 ditambah R4 ditambah R7 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Setelah ketemu 10 ohm, nah, maka ini kita hapus menjadi RS1, nanti kita gambar RS1 ya. Biar cepat mengerti ya. Kita gambar. Nah, ini RS1 ya. Antara RS1 dengan R9 paralel karena ini ada 3 kawat ya. Jadi 1/RP sama dengan 1/R9 ditambah 1/RS1. 1/R9 10 ditambah RS1 10 sama dengan 2/10. Jadi nanti RP ya, RP1 ini akan nanti ada RP2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 ohm. Setelah ketemu RP1 kita hapus biar ngerti ya. Jadi saya tidak gambar lagi. Hapus. Ini jadi RP1. Nah, antara RP1, R2 dengan R6 ini adalah seri ya. Ini juga seri. Sehingga nanti ketemu RS2.
RS2 sama dengan R2 ditambah RP1 ditambah R6. R2-nya 3 ditambah RP1-nya 5 ditambah R6-nya 2. 10 ohm. Setelah ketemu RS2, kita hapus. Kita hapus. Dihilang. Seranakan. Jadi RS2. Nah, RS2 dengan R8 adalah paralel, ya. Jadi ini nanti seper RP2. Karena ada RP1 tadi. Seper 8 ditambah seper RS2. Seper 8 ditambah seper 8. Seper R8 ya. Nah, berarti seper R8 berarti R8-nya adalah seper 10 ditambah 10 sama dengan 2/10 sehingga nanti RP2-nya sama dengan 10/2 dibalik 5 ohm. Setelah ketemu RP2 ya, maka ini kita hapus karena sudah sederhana. Kita hapus. Nah, kita ganti gambarnya menjadi RP2 tadi. RP2. RP2 dengan R1 dan R5 adalah seri. Ini seri. Ya. Sehingga nanti ini RS3 sama dengan R1 ditambah RP2 ditambah R5. R1-nya 2 ditambah RP2-nya 5 ditambah 5 sama dengan 12 ohm. Sehingga R total itu sama dengan RS3-nya sama dengan 12 ohm. Untuk mencari I total sama dengan V total dibagi R total. Nah, V totalnya kan 12. Ini V totalnya ya. Nah, kemudian R totalnya 12. Jadi I totalnya sama dengan 1 ampere. Setelah itu ya, ini kan arus totalnya itu kan 1 ya. Ini arus totalnya 1 ampere. Berarti ke sini kan 1 ampere. Nah, masuk ke cabang sini. Masuk ke cabang. Nah, yang sekian tadi kan RS2 ya. RS2 ini tadi adalah R8. Nah, RS2 tadi berapa? Kan 10 ya. Jadi RS2 tadi 10. Sehingga nanti bisa disederhanakan gambarnya. Nah, ini 10. Ini tadi kan RS2 ya. RS2, ini R8.
ini 10, ini 10. Nah, karena sama, jadi kalau ini 1 ampere, ini kan 10 sama, jadi dibagi 2. Berarti yang di sini nanti masuk 0,5, masuk 0,5 ampere. Ya. Nah, setelah itu, berarti yang masuk ke sini kan 0,5, masuk ke sini 0,5. Setelah masuk 0,5, 0,5, nah ini dia dibagi 2 lagi. Nah, yang ini tadi kan RS3, RS1 ya. RS1. Antara RS1-nya ini 10, ini juga 10. Jadi 10 sama 10 berarti dibagi 2 lagi. Jadi 0,5 itu dibagi 2. Sehingga nanti menjadi 0,25. Jadi arus yang masuk ke sini ya 0,25, ini juga 0,25. Nah, jadi yang arus di 1 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm ini sama, yaitu 0,25 ampere. Jadi I pada hambatan 4 ohm itu sama dengan 0,25 ampere. Nomor 3 sekarang. Bila I adalah arus listrik yang melalui hambatan 8 ohm ya, maka besar kuat arus listrik yang melalui hambatan 5 ohm adalah, jadi ini V-nya ya. Kemudian ini saya buat R1, ini saya buat R2, ini saya buat R3, dan ini adalah R4. Saya ganti spidolnya ya. Kemudian ini adalah arusnya sebesar I ya. Yang ditanyakan arus yang melalui 5 ohm. Jadi harus yang paralel dulu. Yang melalui hambatan 4 ohm ini berapa kalau ini I? Nah, kalau ini berapa I yang 4 ohm? Nah, kita buat perbandingan ya. Jadi ini namanya, nanti arusnya kan mengalir dari sini. Mengalir. Itu positif, mengalir. Nah, kemudian ini mengalir ke atas. Ini mengalir ke sana. Nah, nanti akan bermuara di R4 ya. Jadi ini kita katakan I3 itu sama dengan I. Kemudian ini adalah I2 karena R2, ini R3 I3, R2 I2. Nah, kita buat perbandingan bahwa antara I2 dengan I3 itu sama dengan perbandingan seper dari hambatan R2 dibanding R3 ya. Sama dengan I3-nya sudah ada, I2-nya belum ada, I2 dibanding I3-nya kita masukkan I ya. Sama dengan seper R2-nya, R2-nya adalah 4 dibanding R3-nya 8. Sama dengan dibuat penyebutnya sama, berarti ini 2 banding 1. Kita coret ya, 8-nya ini ya. Jadi I2 per I sama dengan 2 banding 1. Sehingga nanti
Ini I ya. Sehingga I2 nanti sama dengan 2I. Nah, kita taruh di sini 2I. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini karena ini melalui R4, berarti ini nanti namanya I4. Nah, kita lihat bahwa I2 nanti ditambah I3 sama dengan I4. Ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuknya dari I2 ditambah I3, keluarnya muncul I4 ya. I2-nya 2I, I3-nya I sama dengan I4. Jadi 3I sama dengan I4, I4 sama dengan 3I. Nah, berarti nanti arus yang melalui hambatan 5 ohm itu jadi arus yang melalui hambatan 5 ohm sama dengan I4 itu sama dengan nilainya adalah 3I. Ini soal dari UGM ya, masuk ujian bersama UGM.